Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Bagaimana kabarnya pada saat ini? Harapan saya sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Karena ini semua berkat kasih karunia kita yang diberikan kepada kita dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. Tentunya saya mengharap pada saat ini pendengar setia juga sedang mengerjakan sesuatu, ataupun sedang mengerjakan tugas, ataupun sedang istirahat, ataupun sedang apapun yang pendengar lakukan sambil mendengarkan radio. Tentunya dengan mendengarkan radio ini, khususnya program siaran rohani, iman kita akan ditingkatkan, yang lesu dipulihkan, yang tidak bersemangat akan diberi semangat lagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Saya yakin pendengar tidak bosan-bosan mendengar suara saya, dan tentunya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pada Alkitab. Baik pendengar, sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami bersama-sama dengan pendengar setia untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi pendengar, dan nama-Mu terus dimuliakan melalui kesaksian hidup dari pendengar kami akibat mendengarkan firman Tuhan yang kami siarkan di radio ini. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang kurang sempurna ini Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu ikut turut berperkara, ikut turut hadir, ikut turut memberkati, ikut turut menolong supaya pendengar kami mengerti apa yang hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat kehidupan manusia secara umum, tentunya mereka mengejar hidup di dunia ini ada dua, yaitu mengejar keselamatan baik saat ini, baik kita di dunia maupun nanti kita kalau sudah meninggal. Dua hal ini selalu ada di dalam pola pikir semua manusia. Dua hal ini selalu dibicarakan. Dua hal ini selalu menjadi perbincangan di semua kalangan. Bagaimana saya bisa hidup nyaman? Bagaimana saya bisa hidup sejahtera di dunia ini?
bagaimana saya hidup bahagia di dunia ini, bagaimana saya hidup damai di dunia ini. Itu jelas dilakukan oleh semua manusia, karena itulah kebutuhan manusia di dunia ini. Namun demikian ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan tentang keselamatan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya mendambakan tempat yang layak nanti ketika kita sudah meninggal dunia adalah surga. Itulah hal-hal tempat yang diinginkan oleh semua manusia. Nah, untuk mencapai itu, ketika kita masih di dunia, itu berusaha untuk mencapai. Ada usaha-usaha untuk mencapai. Ada keyakinan-keyakinan, kepercayaan, supaya sampai ke surga. Dengan upaya semaksimal mungkin, orang ingin masuk surga. Dengan cara-cara yang menurut mereka itu baik, menurut mereka itu bisa, itu yang dilakukan oleh mereka. Kalau saya melihat orang lalu lalang di jalan raya itu, ada berkendaraan, sepeda motor, ada mobil, ada bus, ya, ada truk mengangkut sembako, mengangkut bahan bangunan. Saya berpikir, apa sih yang dicari oleh mereka-mereka itu? Tentunya yang dicari-cari itu adalah uang. Uang untuk hidup. Uang digunakan untuk pembelian kebutuhan hidup manusia. Jadi uang ini senantiasa digunakan untuk manusia hidup. Bukan hidup manusia untuk mencari uang, tetapi manusia mencari uang untuk hidup. Demikian juga ada pemikiran faham bahwa dengan adanya uang, saya juga bisa masuk surga. Ada juga yang demikian. Ada orang yang berbuat baik supaya dia masuk surga. Ada. Namun kepada seluruh orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ada satu hal yang harus kita pertahankan, itu sebuah kesempatan, atau bukan kesempatan lagi, sebuah warisan, atau bukan warisan lagi, sebuah status di mana kita sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Nama kita sudah tercatat di kitab kehidupan. Untuk itu, pendengar yang terkasih, tema pada saat ini yaitu tentang mencari jalan. Saya yakin semua orang akan mencari jalan supaya dia menuju surga. Ada jalan-jalan yang sudah diberikan, itu merupakan suatu pilihan bagi kita. Jalan A, jalan B, jalan C, jalan D sudah diberikan. Tinggal kita bagaimana kita memilih jalan itu. Pendengar yang terkasih, pada saat ini saya memberikan beberapa ilustrasi di mana kita bisa untuk mencari jalan ke surga. Atau ada pandangan-pandangan bagaimana kita bisa mencapai surga itu. Yang pertama yaitu ilustrasi tentang menanggung beban. Tentunya saya yakin dan percaya bahwa ingin ke surga, upaya-upaya ke surga itu adalah suatu beban bagi kita, ya, tugas dari kita. Bagaimana kita mengemban tugas itu? Atau lebih jauh lagi, ada tanggung jawab manusia. Setiap manusia itu diwajibkan untuk mencari surga. Itu adalah manusia yang bertuhan. Dan pencarian surga itu adalah hal yang sangat berat. Ada agama-agama yang mensyaratkan ketika dia mau masuk surga, syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terserah ya, kita bisa memilih. Ada agama yang mengisyaratkan ketika masuk surga harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Pada saat ini hanya saya memberi
ilustrasi, ya, memberi ilustrasi. Yang pertama adalah ketika seseorang itu memikul kayu. Kalau zaman saya dulu orang jual kayu bakar itu, ya kayu bakar itu sudah dibelah-belah, terus diikat. Nah, ikatan itu dijadikan dua ikatan, terus dipikul. Jadi ada kayu sebelah kanan dan kayu sebelah kiri, atau ikatan sebelah kanan, ikatan sebelah kiri, terus dia dipikul oleh pikulan, biasanya dipakai pikulan bambu. Memang berat ya. Jarak antara tempat tinggal dan pasar untuk menjual kayu itu kurang lebih 4 kilo. Memang itulah. Memang zaman saya dulu SD atau masih TK, itu kelihatan orang-orang dari kampung itu menuju ke pasar sambil membawa kayu bakar, memikul kayu bakar untuk dijual di pasar. Jam 4 udah kedengaran banyak sekali ya di depan rumah itu orang-orang yang dari hasil bumi, ya ayam, apapun hasil bumi yang bisa dijual pada pagi itu diantar ke pasar semua, ramai. Ketika seorang bapak yang memikul kayu bakar ini, kita melihat ada kendaraan yang lewat. Bapak ini diberi kesempatan numpang di sebuah truk. Kebetulan truk itu kosong. Akhirnya diberilah kesempatan, diajaklah ya bapak yang memikul kayu tadi, disuruh naik ke truknya. Kebetulan truk itu kosong. Ya, alangkah baiknya supir ini sehingga bapak yang memikul kayu itu ikut di truk, ya, ikut masuk di truk. Namun kelihatannya kok ya gimana gitu ya. Ketika dia naik ke bak truk berjalan, tetapi dia tetap kayunya tidak dilepas. Kayunya tidak diletakkan di bak, tapi kayunya tetap dipikul. Padahal dia naik mobil, naik truk. Ini sangat disayangkan. Ketika dia ditolong oleh supir truk itu tadi, naik truk, tapi dia masih memikul kayu tadi yang berat. Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa ada seseorang yang mau memikul beban kita supaya kita tidak berat, khususnya beban bagaimana saya menuju ke surga kalau sudah mati nantinya. Ada kebanyakan orang yang sudah ditolong tapi dia bebannya masih ada. Kan ini ya nggak tahu lah bagaimana kita menilai orang ini. Entah itu orang yang kurang pandai, entah itu orang kurang bijak ya. Padahal sudah ditolong, dia sudah di truk, bebannya masih dipikul. Sebetulnya ya beban itu diletakkan di bak truk sehingga dia tidak terbeban oleh kayu tersebut. Tapi kenyataannya tidak. Bagaimana dengan manusia? Manusia sudah diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong untuk menurunkan beban itu. Tetapi manusia tidak mau. Beban itu tetap dibawa sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya bacakan untuk kita, untuk pendengar. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini jelas pendengar yang terkasih bahwa Yesus adalah jalan untuk menuju ke surga. Kalau kita melihat, ya memang benar, Yesus itu adalah jalan ke surga. Siapa yang percaya pada Yesus akan masuk surga. Orang tidak akan sampai ke rumah Bapa di surga
orang tidak akan sampai menuju ke surga kalau bukan dengan Tuhan Yesus. Ada fakta-fakta yang menarik ketika kita berkenalan kepada seseorang, contohnya itu seseorang pimpinan. Kalau kita sering bersatu, bersekutu, berteman, percaya kepada pimpinan itu, maka kita akan ditolong oleh pimpinan itu. Kalau kita akrab dengan pimpinan kita, loyal dengan pimpinan kita, percaya kepada pimpinan kita, tidak mengata-ngatain pimpinan kita, pasti kita akan ditolong oleh pimpinan kita ketika kita mendapatkan suatu masalah. Karena pimpinan kita merupakan sebagai teman, sahabat. Bayangkan pendengar yang terkasih, kalau kita tidak mau berteman dengan pimpinan kita, dimanapun kita bekerja, kita malah membenci pimpinan kita. Apakah pimpinan kita juga akan menolong kita ketika kita ada masalah? Kecenderungan tidak akan ditolong. Demikian juga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Dia akan menolong kita, membawa kita, karena kita adalah sahabatnya. Kita selalu berkomunikasi tiap hari dengan Yesus di dalam doa. Ketika kita nanti dalam penghakiman yang terakhir, kita ketemu dengan Yesus. Oh, ini sahabatku yang selalu berkomunikasi, selalu bersekutu. Oke, kalau demikian, kalau kamu percaya kepada saya, kamu akan tinggal bersama-sama dengan aku di surga. Karena apa? Yesus sudah kenal. Yesus sudah kenal kepada kita, di mana kita menjadi sahabat. Tapi kitab suci juga menjelaskan, ketika kita menjadi warga kerajaan surga yang ada di dunia ini, nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Ketika malaikat membuka kitab kehidupan dan di situ tertera nama, ada nama saya di situ, sangat bangga, sangat luar biasa, saya pasti masuk surga. Namun demikian, jika seseorang itu namanya tidak ada tercatat di kitab kehidupan, dia tidak bisa masuk ke rumah Bapa yang di surga, karena dia bukan kerajaan Allah. Yesus sebetulnya ingin membantu kita untuk meringankan beban kita, namun banyak orang yang menolaknya. Tetapi kalau kita melihat kenyataan di lapangan itu, manusia itu memang cenderung ingin masuk surga, tetapi banyak juga orang yang menghalang-halangi orang masuk surga. Ini suatu hal yang harus kita sadari. Banyak orang yang ingin masuk surga, tetapi banyak juga orang yang menghalang-halangi masuk surga. Penghalang-penghalang ini banyak sekali. Penghalang-penghalang yang diciptakan oleh manusia supaya orang lain tidak bisa masuk ke surga. Banyak, seperti motif-motif, ajaran-ajaran, intimidasi, sampai kekerasan. Ini banyak orang-orang yang sengaja menghalangi orang ingin masuk ke surga. Banyak orang-orang yang menghalangi orang datang kepada Tuhan Yesus. Memang ini tidak kita pungkiri, ya. Selagi kita masih di dunia, selagi kita masih hidup di dunia, iblis menggunakan manusia-manusia ini untuk menghalangi manusia-manusia yang ingin datang kepada Yesus, bertobat, menjadi anggota kerajaan Allah, dan akhirnya masuk ke surga. Sebenarnya mereka tahu bahwa Yesus Kristus yang akan mengadili ketika kita nanti mati dipanggil Tuhan. Tidak ada nabi pun, tidak ada malaikat. Hanya Yesus yang mengadili di dunia ini. Yesus yang mengadili orang-orang yang sudah meninggal. Apakah dia masuk neraka? Apakah dia masuk surga? Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis mencari pendukung-pendukungnya dengan menggagalkan,
dengan mengintimidasi orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus, mengancam orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus, baik secara pikiran, baik secara ideologi, sampai dengan kekerasan. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang begitu sulit sekali orang ingin masuk surga itu, sehingga orang-orang lain menawarkan, ini loh jalan masuk ke surga, gampang, tidak susah payah, syaratnya gampang. Itu pilihan, pilihan kita. Tapi jalan yang gampang itu apakah bisa menuju surga? Seperti ilustrasi saya tadi, seorang yang penjual kayu, meskipun dia sudah di truk, itu bebannya masih ada. Diberi sebuah keselamatan tapi dia nggak mau selamat. Jadi kita harus menyadari, pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya menuju surga. Karena Dia yang menghakimi nanti kita di surga, dan kita sudah kenal Dia, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi Allah kita. Kita pasti dijemput. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus mati, bangkit, turun dalam kerajaan maut, mengalahkan kekuasaan iblis, dan bangkit. Dan setelah bangkit, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa. Luar biasa sekali kalau kita ingin menyadari. Begitu luar biasa Tuhan Yesus untuk menolong kita dari awal hingga akhirnya. Tetapi manusia tidak mampu untuk datang kepada Yesus karena dipengaruhi oleh si iblis, karena dihalang-halangi oleh orang-orang yang digunakan oleh iblis supaya orang-orang itu tidak masuk ke surga melalui jalan yang sudah diberikan oleh Yesus. Ini harus kita sadari. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya, pendengar yang terkasih, yakin dan percaya bahwa Yesus adalah jalan menuju ke surga. Tidak ada lagi jalan yang lain kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ada ilustrasi lagi yang akan saya sampaikan kepada kita, bahwa ilustrasi ini mengingatkan tentang sepeda motor, ilustrasi tentang pencipta sepeda motor. Di suatu ketika ada seseorang yang memakai Honda, merek Honda ini, atau merek Yamaha, atau merek yang apapun. Dia memakai sepeda motor ini. Sepeda motornya lumayan, tidak cukup. Sepeda motornya itu tidak lama dan tidak baru, jadi cukuplah. Ketika sepeda motor ini dipakai berjalan, tiba-tiba berhenti dan mengalami kerusakan. Sepeda motor itu mogok. Dia berhenti di pinggir jalan, diperbaiki. Ada seseorang yang mampir berhenti karena melihat bapak itu sepeda motornya sedang mogok dan dia berusaha sekali untuk memperbaiki. Sudah berjam-jam bapak ini memperbaiki sepeda motor, itu nggak bisa-bisa. Akhirnya lewatlah seseorang. Ditanya, kenapa pak? Dia jawab bahwa sepeda motornya rusak. Dia sudah berusaha memperbaiki tapi tidak bisa memperbaiki. Mau saya tolong pak untuk memperbaiki? Oke, bisalah. Akhirnya seseorang tadi yang menghampiri bapak yang sedang memperbaiki sepeda motor itu berusaha untuk membantu memperbaiki. Tapi hasilnya juga tidak ada.
tetap aja sepeda motor ini tidak bisa dijalankan. Demikian juga orang kedua lewat, dia menawarkan untuk perbaikan, juga tidak bisa memperbaiki. Orang ketiga juga sama, tidak bisa memperbaiki sepeda motor yang rusak ini. Namun yang berikutnya, ada orang yang lewat menawarkan jasanya untuk memperbaiki. Pak, apakah bersedia sepeda motornya ini saya perbaiki? Dia menjawab, yang bapak yang mempunyai sepeda motor rusak itu, oh enggak usah, sudah beberapa orang ini diperbaiki, enggak ada yang bisa memperbaiki sepeda motor saya ini. 3 orang sudah memperbaiki, berusaha memperbaiki, tapi tidak bisa. Terus kata orang tadi yang terakhir ya, berkata, Bapak menyaksikan saya ini Pak, ya saya ini yang menciptakan Honda. Saya tahu masalah Bapak ini. Saya tahu masalah-masalah yang dihadapi sepeda motor Bapak ini. Kerusakannya pun saya sudah tahu. Di mana saya memperbaiki saya juga tahu. Mendengar suaranya pun ketika sepeda motor rusak, saya tahu. Kenapa dia tahu dan bisa memperbaiki? Karena dia yang menciptakan sepeda motor itu. Luar biasa. Yang menciptakan sepeda motor itu ditolak untuk memperbaiki. Ini luar biasa orang ini ya. Demikian juga sebetulnya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan adalah pembentuk kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memberi nafas kehidupan kita. Tetapi ketika kita ingin masuk ke surga dengan upaya sendiri, dengan cara sendiri, minta tolong orang lain supaya saya bisa masuk ke surga, ya nggak bisa. Logika saya mengatakan tidak bisa. Orang dengan usaha orang, ya, dengan jeripayah seseorang, ketika seseorang itu ingin masuk surga, itu logika saya berkata itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia nyampe ke surga, karena dia bukan pencipta kita. Beda kalau dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, pencipta kita, pasti mengenal kita, pasti menolong kita apabila kita membuka hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Namun pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentunya ini hak prerogatif seseorang. Apakah seseorang itu mau menerima Yesus sebagai juru selamat, ataukah dia menempuh jalan lain yang seperti sepeda motor rusak tadi? Saya yakin dan percaya kalau sepeda motor tadi diperbaiki oleh si pencipta sepeda motor tadi, pasti sepeda motor itu pasti bisa digunakan kembali. Kalau seseorang yang memperbaiki sepeda motor yang bukan pencipta akan kesulitan memperbaiki sepeda motor itu. Justru nggak bisa, karena dia tidak mengenal sepeda motor itu. Allah mengenal kita. Allah mengenal pribadi kita. Allah menyelamatkan kita karena kita miliknya, kita ciptaannya. Mengapa kita tidak mau memilih Yesus sebagai juru selamat kita? Ini sesuatu yang kadang-kadang saya pikirkan, itu masuk akal nggak ya? Lihat, iblis tidak pernah menciptakan manusia. Mengapa kita ikut iblis? Ini pertanyaan kita. Pertanyaan yang fundamental. Karena iblis bukan pencipta manusia, mengapa kita harus ikut iblis? Itu salah betul. Salah benar. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Allah yang menciptakan kita, pasti kita akan diselamatkan. Namun demikian, manusia sering menolak.
bukan saja menolak keselamatan itu. Orang sering menghalang-halangi orang ingin berbakti kepada Tuhan. Orang ingin menggagalkan komunikasi seseorang dengan Tuhannya. Ini pekerjaan siapa? Itu adalah pekerjaan si iblis melalui orang-orang yang dipakainya. Sadarlah, ketika kita menjadi seorang jemaat, menghalang-halangi jemaat untuk beribadah, ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, menghalang-halangi orang masuk ke gereja, ini sesuatu yang harus dipertanyakan. Dua ilustrasi tadi membimbing kita untuk bagaimana kita seharusnya menempuh jalan untuk menuju ke surga. Intinya bahwa Yesus sudah Yesus sudah menjadi jalan keselamatan. Yesus sudah menjadi alat keselamatan. Bukan saja Yesus itu memerintahkan, bukan saja Yesus itu menunjukkan jalan, bukan. Kalau menunjukkan jalan itu belum tentu dia sendiri bisa selamat, cuma menunjukkan. Tapi Yesus ini adalah pelaku. Yesus ini adalah seseorang yang dipakai untuk jalan keselamatan itu. Yesus bukan menunjukkan, Yesus bukan menasihatkan seseorang untuk masuk ke surga, tetapi Yesus adalah jalan sendiri masuk ke surga. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum mengenal jalan keselamatan ini, jalan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, supaya nama kita, nama saudara-saudara kita, nama adik-adik kita, nama kakak-kakak kita, nama keponakan kita, nama Pak D, Bude, dan sebagainya, supaya dicatat di dalam kerajaan surga, menjadi anggota kerajaan surga, mendapatkan tempat di surga. Bagaimana? Apakah kita diam saja? Pendengar yang terkasih, kita sebagai umat yang sudah percaya, kita sudah diselamatkan. Tentunya keselamatan itu bukan untuk kita sendiri, tetapi sebenarnya keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Ceritakanlah bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Yesus yang mengadili orang yang sudah meninggal. Yesus menjadi hakim, penentu siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak bisa masuk surga. Kita ingat, kita tidak egois. Bagikanlah cerita ini kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya diselamatkan. Pendengar yang terkasih, harapan saya bahwa kita membawa teman-teman kita, membawa sahabat-sahabat kita untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Selebihnya biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hatinya. Doakan setiap hari. Doakan supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kita harus menolong mereka supaya mereka bisa menghadapi halangan-halangan yang sengaja dipasang supaya mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk itu. Pendengar yang terkasih, sampai di sini uraian firman Tuhan yang sangat sederhana ini, kiranya kita diberkati dari firman ini dan kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami melakukan siaran pada hari ini. Terima kasih firman yang sederhana ini kiranya Engkau mau menerjemahkan kepada hati kami masing-masing, sehingga hati kami masing-masing tergugah
untuk menceritakan, menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk jalan keselamatan menuju surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817175441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.